Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku hari ini sedang di taman menemani teman aku yang sedang liburan. Karena nantinya mungkin aku masuk ke rumah majikan, tempatnya agak jauhan, nggak tahu bisa kumpul enggak. Jadi sekarang mumpung masih nganggur, aku menyempatkan untuk bertemu. Acaranya cuma duduk-duduk aja di taman dan ini berisik banget karena di depannya sedang ada perbaikan taman ya, renovasi taman. Dan ini kita sedang rujakan. Rujakan guys, rujaknya mangga. Mangganya kematangan. Ya tapi mending karena itu sambalnya pakai asem. Kalau mangganya kecut, sambalnya asem. Jadi enggak seharian sih, setengah hari kita duduk di sini bersama sahabatku. Dan di sini juga ada orang-orang yang sedang libur juga. Nah, kalau hari Minggu di sini tuh full ya. Di sini tuh kalau hari Minggu subuh-subuh tuh udah gelaran dikuasai sama penjual. Ini tuh full kalau hari Minggu. Karena sekarang hari Sabtu jadi masih kosong. Nah, ini ada perbaikan taman. Suara aslinya aku mute ya teman-teman, karena yang sebelah itu sedang nyalain musik ya. Aku nggak mau nantinya kena hak cipta, kena copyright, jadi biarin aku saja yang nyerocos. Semoga teman-teman gak ada yang bosen ya. Jadi di Hongkong itu ada yang sedang viral ya teman-teman. Ada teman kita TKW Hongkong, dia itu masih anon, orang Kalimantan. Nah, dia itu katanya proses untuk ke Hongkong itu 11 bulan, namun di Hongkongnya baru 2 malam itu dipulangkan ke Indonesia. Nah, itu masalahnya karena dia itu sampai Hongkong itu katanya diajak, kan belum dijemput sama majikan, kemudian dia tuh punya temen atau saudara gitu di sininya, dia itu diajak keluar, pulangnya tuh jam setengah 11 atau jam 11 gitu, dianterin sama saudaranya itu sampai ke boarding. Nah, saudaranya itu nganterin sampai boarding, di situ kesalahannya dia itu dianggap bikin salah karena sudah memasukkan orang asing ke boarding. Itu kesalahan dia, dan agennya itu marah-marah, kemudian dia itu langsung dipulangkan lagi ke Indonesia tanpa kompromi gitu ya teman-teman. Nah, di sini kenapa bisa heboh, kenapa bisa viral, karena si agennya itu mengupload siaran langsung live kalau dia sedang memarah-marahin si TKW-nya ini. Jadi terjadi pro kontra gitu. Ada yang berpihak ke agen bahwa si anak ini memang sudah keterlaluan, dia masih non, kemudian kenapa berani-beraninya melanggar aturan boarding, bahwa dia memasukkan orang asing gitu. Nah, kemudian juga katanya ini tuh nantinya bisa mencemarkan nama baik agent kalau misalnya dia di rumah majikan juga nanti memasukkan orang asing ke rumah majikan, atau misalnya sampai kabur dari rumah majikan karena anaknya ini berani banget kayak gitu, menurut yang pro sama agentnya ini. Namun menurut yang kontra sama agentnya ini, katanya agentnya ini nggak punya toleransi. Kenapa nggak dibicarakan secara baik-baik, ditegur dulu kalau peraturan di boarding tuh nggak boleh membawa orang asing masuk, dan juga bukan wewenang agen memulangkan kita itu. Mungkin wewenang agen hanya mengeluarkan anak ini dari boarding, silakan mau tinggal di mana, mau langsung dijemput majikan atau gimana gitu. Tapi si agennya ini kayaknya terlalu gegabah gitu ya, terlalu seenaknya sendiri. Sedangkan untuk menginterminate pembantu juga ada prosedurnya, nggak semaunya sendiri, walaupun dia punya kuasa dan punya wewenang bisa melakukan memulangkan TKW, tapi itu ada prosedurnya ya. Dilihat lagi bahwa si TKW ini prosesnya 11 bulan di PT-nya untuk nunggu terbang itu ya. Di PT yang pertama 3 bulan, kemudian di PT yang keduanya itu 8 bulan, jadi itu 11 bulan. Nah, sedangkan dia juga kesini ongkosnya tuh sendiri ya 24 juta, nggak lewat potongan agensi. Jadi orang-orang tuh pada menyayangkan tindakan agen ini yang menurutnya terlalu egois gitu ya. Nah, juga tidak melalui prosedur gitu ya. Bahkan ada seorang aktivis yang dari dulu memang terkenal di Taiwan dulunya itu yang namanya Faisal Soh, biasa membela anak-anak TKW itu. Jadi ikut menyayangkan kenapa dia kok seenaknya sendiri, walaupun dia oke lah bisa memulangkan TKW ini, tapi kan seharusnya ada prosedurnya. Di antaranya kalau memang mau langsung di interminate, harusnya si TKW ini dikasih 1 bulan gaji, kemudian disuruh menandatangani
menandatangani putus kontrak kerja, dan yang wajib memulangkan itu kan hanya majikannya sendiri, bukan agent, katanya begitu ya teman-teman. Aku sendiri kalau menggunakan hati kecil aku kayaknya membela si mbak ini ya, karena kalau lihat videonya langsung dari TKW, dari Miss Uni TKW Hong Kong itu ya, melihat Miss Uninya marah-marah, ngamuk-ngamuk, aku kok ya kasihan, gak tega gitu ya. Walaupun oke lah mungkin banyak berbuat salah gitu ya, apalagi si mbak-mbak boardingnya itu yang mengompor-ngompori Miss Uni sampai merampas SIM card, 3 SIM card sama uang dolar Hong Kong punya si anak ini juga dirampas katanya. Menurut aku sih itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya, bukan hak mereka gitu. Kenapa kok ikut membuli, ngatain baru datang kok cantik, baru datang kok belanja di Zara. Ya mungkin mereka punya teman-teman yang baik mbak, mungkin si mbaknya ini hobinya merawat muka, bukan seperti kalian yang hobinya itu membuli ya. Aku sih lebih takut akan karma ya. Oke lah mungkin kalian punya hak membuli, mengompor-ngompori, memprovokasi si anak ini sama Miss Uni, tapi kan karma pasti berlaku ya. Gimana kalau kejadian ini kalian yang mengalami gitu, niatnya calling visa 3 bulan di PT pertama nggak ada kejelasan, kemudian masuk PT-nya Miss Uni sampai 8 bulan baru dapat job, kemudian dia nggak pakai utang sama agent loh, bayar langsung 24 juta. Nah di boarding situ kalian setiap kali ditanya apa-apa ngebentak-bentak kayak mentang-mentang kalian senior gitu ya. Kemudian sampai anak ini kan kesalahannya cuman membawa temen. Oke lah aku nggak membenarkan ya, iya salah gitu kan, bisa ditegur baik-baik. Dia baru katanya sih, kata si anak ini bukan 1 malam 2 malam ya, 5 malam gitu nunggu dijemput majikan itu kan, bisa ya ditegur baik-baik gitu. Mbak di sini tuh nggak boleh membawa orang asing masuk gitu, kamu tuh masih baru, harus jaga sikap kan gitu, bisa ya. Kenapa sih harus mengompor-ngompori sampai ikutan membentak-bentak sampai menyita SIM card dan uang dolar punya dia? Itu sih keterlaluan menurut aku ya. Nah ini aku udah nyampe boarding ya teman-teman, karena Runexinya tuh liburannya setengah hari, jadi ini aku sambil itu ya mau unboxing paketan dari Indo. Ini tuh makanan frozen aku pesen dari Indonesia. Aku bingung bukanya guys. Subscriber ya, gimana gak YouTube berapa? Baiklah kita tegakkan saja untuk diperawani. Iya. Akhirnya berhasil. Dan ini dia sate 10 tusuk. 10 tusuk guys. Dan ini takut basi aja ya. Ini sate juga. Bau arang, beneran bau arang ya. Tapi bukan yang es-esan guys, kayaknya udah itu. Nah ini, aduh astagfirullahaladzim, kayaknya pedes ini. Wah ini parah ini, kikil pedes guys, aduh Gusti Robi. Nah ini bakso 30, bakso tahu 30.000 segini guys. Kalau di Indonesia mahal sekali ya. Nah ini bakso Blitar. Kok ada 2? Salah kirim ya, ada bener. Oh dapat bonus guys, kayaknya dapat salah kirim ya. Tahu lah. Aku dapat ini, kayaknya pedes ya Allah Gusti. Daun singkong, daun pepaya. Yes. Oke. Jadi aku udah punya stok makanan untuk beberapa hari guys, tidak usah jajan. Ini oseng daun singkong, oseng daun pepaya, dan tahunya ternyata dapat 2, padahal aku pesennya cuma 1. Dan ininya pedas guys, bagaimana ini saya tidak makan pedas. Dan ini sate yang aku harapkan, baunya smoky banget. Baiklah, aku mau ganti baju dulu, terus mau makan, mau masak dulu. Oke.